perempuan-perempuan atau istri-istri Rasulullah SAW, juga anak-anak beliau, itu maharnya tidak kurang dari 10 dirham dan tidak sampai melebihi 500 dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dikarunikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul tempat yang mulia, baitun min buyutillah, dalam rangka menjalankan, menunaikan, melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita mendapatkan balasan, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat ini kelihatan zahirnya kita dikumpulkan di musalla, di tempat majelis. Kelak hakikatnya ini merupakan perkumpulan yang benar-benar akan terjadi kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Baik, kajian kita akan kita lanjutkan. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun pernikahan yang 5 itu ya, semua sudah kelar. Kemudian ada satu perkara yang sangat penting ya, sangat penting buat kita, terutama yang sudah punya anak ya, punya anak baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kita akan ketemu ya, jika kalau kita mau nikahkan anak kita, ada yang kita kenal dengan istilah mahar ya, mahar. Insyaallah di dalam bab mahar ini akan kita bahas hukumnya yang pertama kali ya, hukum mahar itu wajib apa sunnah atau mubah. Kemudian diantaranya lagi persoalan yang terjadi ya, ada beberapa kejadian beberapa bulan yang lalu, ada sudah ngasih mahar tapi kemudian belum sempat, istilahnya belum sempat melanjut ke rumah tangga, tapi baru akad kemudian mereka baru pisah. Ada ya kejadian nyata. Itu bagaimana itu maharnya, boleh nggak ditarik lagi gitu ya. Itu nanti persoalan seperti itu akan kita bahas. Kemudian sebetulnya mahar itu ada nggak sih aturannya, maksudnya sedikit banyaknya itu berapa gitu ya, atau juga apa saja yang boleh dijadikan sebagai mahar, apa saja yang boleh dijadikan mahar. Kemudian bagaimana dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau menikahi beberapa perempuan, apakah beliau memberikan mahar? Terus kalau memberikan mahar, berapa maharnya? Ya perlu kita tahu, karena itu buat apa, landasan buat kita. Kemudian Rasulullah SAW juga memiliki beberapa putri, ada Zainab, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah radhiyallahu anhun. Mereka juga ketika dinikahkan, berapa banyak, berapa besar mahar ya untuk mereka. Dan untuk kita yang di Indonesia, kira-kira yang pas, yang pantas itu berapa maharnya, akan kita bahas ya. Kemudian satu lagi, mahar itu sebetulnya untuk siapa? Mahar itu untuk siapa? Untuk orang tuanya atau untuk pengantin perempuannya ya, atau untuk siapa, nanti ya akan kita bahas ya insyaallah ya. Baik, yang pertama ahkamuhu, hukum mahar.
Sebetulnya yang dimaksud mahar itu apa sih? Mahar itu apa mahar ya? Ini ta'rifus sadaq, ta'rifus sadaqi, pengertian mahar. As-sadaqu huwa, mahar adalah al-malu alladhi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi 'aqdin nikahi. Mahar adalah harta, ya, harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami untuk istrinya sebab akad nikah. Itu namanya mahar. Jadi harta atau kekayaan, ya, yang wajib dikeluarkan bagi seorang suami untuk istri. Dikarenakan apa? Dikarenakan akad nikah. Wasummiya sodakon, dan dinamakan sodakon. Sodakon itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya ya mahar, ya, mahar. Mahar itu juga ada macam-macam. Ada mahar, ya, nanti ada macamnya, ada musamma, ada mithil, ya. Insyaallah akan kita pelajari. Li isy'arihi bi sidqi rughbati badhilihi fin nikahi. Dikatakan sodakon. Sodakon, apa itu sodakon? Kenapa dinamakan sodakon? Karena li isy'arihi, karena untuk mensyiarkan, membuktikan sebagai bukti kebenaran, kesungguhan, keinginan seorang laki-laki tersebut untuk mengerahkan, ya, membayar, mengerahkan, menyerahkan sejumlah harta tadi itu dalam pernikahan. Ya, istilahnya bukan hanya omong doang, aku mencintaimu, aku sungguh ingin menikahi denganmu, tapi dibuktikan dengan apa? Pengorbanan yang berupa apa? Berupa mahar itu tadi, ya. Ini buktinya, ini saya kasih kamu mahar gitu, ya. Nah, itu otomatis bukan sebuah keterpaksaan, ya. Lahirnya mahar itu dari apa? Dari sesuatu yang senang dilakukan dengan ridho, ya. Adapun hukumnya, lis-sadaqi iddatu ahkamin. Hukum di dalam mahar itu ada beberapa hukum. Nadhkuruha fi mayali, insyaallah akan kita sebutkan di bawah ini. Yang pertama, hukumnya as-sadaqu wajibun 'ala zawji bimujarradi tamami 'aqdi zawaj. Hukumnya mahar itu wajib, sekali lagi wajib, bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Mahar itu hukumnya wajib atas laki-laki dengan sebab apa? Ya, sebab selesainya, sempurnanya akad nikah. Nah, itu. Sawa'un summiya fil aqdi bimiqdarin muayyanin minal mali aw lam yusamma. Baik atau sama saja mahar itu disebutkan atau tidak disebutkan ketika akad nikah, tetap apa? Tetap wajib, walaupun ketika akad nikah tidak disebutkan. Hatta law ittafaqa ala nafyihi aw adami tasmiyatihi fal ittifaqu batil wal mahru lazimun. Bahkan seandainya antara wali atau perempuan yang mau dinikahi itu bersepakat untuk tidak mengadakan, sudahlah nggak pakai mahar-maharan gitu, ya, maka kesepakatan itu dianggap apa? Dianggap batil, tidak bisa, ya. Kesepakatan semacam itu tidak dibenarkan. Atau misalkan juga sudah nanti maharnya nggak usah disebutin gitu, ya, biar nggak ketahuan ada maharnya gitu, atau memang kita nggak pakai mahar jadi nggak usah disebutin gitu. Kesepakatan yang semacam ini tidak dianggap, ya, tetap
berlaku bahwa mahar itu hukumnya tetap wajib. Saking kuatnya itu dalilnya apa? Nah, ini dalilnya, dasarnya ya, dasar hukumnya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nah, ini dia ayatnya. Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan, maksudnya yang dinikahi, apa yang diberikan? Sadaqatihinna, mas kawinnya. Nihlah itu memberikan dengan sukarela ya. Mas kawin diberikan dengan apa? Sukarela. Itu namanya mas kawin. Itu ayat Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 4. Wal mukhatabu bidzalika humul azwaj. Dalam ayat ini yang dijadikan mukhatabnya adalah para suami-suami. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain ya, termasuk surat An-Nisa juga ayat 24 disebutkan, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Di sini ada kata-kata ujurahunna, maksudnya muhurahunna, maharnya. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 236 juga menerangkan, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah ya. Di sini juga aw tafridu lahunna fariidah ya. Kewajiban mahar itu ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Jadi dasarnya kuat sekali. Kemudian di dalam hadis juga terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang apa? Kewajiban membayar mahar. Fama rawahul Bukhari, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga ya. Ini disebutkan hadisnya an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, ini ada sebuah hadis diceritakan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau menceritakan, atat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bercerita ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, innaha wahabtu nafsaha lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si perempuan tadi itu mengatakan bahwa dirinya diserahkan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali fin nisa'i min hajah. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan itu menyerahkan dirinya untuk dijadikan apa? Dijadikan istri dari Nabi Muhammad SAW, atau untuk siapa saja yang diperuntukkan untuk perjuangan di agama Allah dan agama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada perempuan tersebut, lalu beliau bersabda, mali fin nisa'i min hajah, atau bahasa santainya begini, saya nggak ada hajat sama perempuan ini, saya nggak ada hajat sama perempuan ini gitu. Maksudnya ya memang saya nggak ada hajat untuk menikahi perempuan ini. Kalau perempuan-perempuan yang lain dinikahi itu berdasarkan ada beberapa keperluan, diantaranya adalah untuk menyatukan beberapa kabilah pada saat itu ya, dinikahin perempuannya agar apa? Mereka satu kaum, satu kabilah itu bisa menjadi muslim. Nah, dengan wanita ini Rasulullah tidak ada hajat sama sekali, sehingga ada salah satu sahabat pada saat itu, ya kalau Rasulullah nggak mau gitu ya istilahnya, faqala rajulun,
Maka ada seorang laki-laki yang berkata, zawijniha. Kalau Rasulullah nggak berkenan menikahi perempuan ini, buat saya saja, gitu ya, buat saya saja. Itu sahabat yang di sampingnya di situ ya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, a'tiha thawban, menyuruh kepada orang itu untuk memberikan baju. Ya. Dikisahkan dalam hadis ini beberapa syarahnya, ketika sang laki-laki itu tahu bahwa Rasulullah nggak menginginkan perempuan itu, kemudian dia gerak cepat ya. Kalau Rasulullah nggak mau, saya aja mau, nikahkan dia sama saya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu punya, gitu ya. Terus si laki-laki tadi itu berpikir sebentar, apa yang aku punya? Aku nggak punya apa-apa. Kemudian dia terpikir, oh iya, aku punya kain ya. Kain itu menutupi bagian bawah ya, buat sarung lah gitu ya. Kalau atasnya nggak ada. Yang dia punya cuma sehelai kain sarung yang menutupi aurat bawahnya ya, menutupi aurat bawahnya, atasnya nggak ada. Wah, nggak bisa begitu. Nanti kalau misalkan kain ini diberikan untuk calon istrimu, nanti kamu nggak pakai apa? Nggak pakai baju dong, gitu ya. Tidak boleh seperti ini ya. Kemudian qala la ajid, ya selain itu saya nggak punya lagi ya. Kata laki-laki tersebut, saya punya kain ya cuma satu ini, nggak ada yang lain lagi. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengajari kepada kita semua bahwa dalam pernikahan itu mesti ada sesuatu yang dikeluarkan gitu, mesti ada sesuatu yang yang dikeluarkan, yang dibayarkan untuk perempuan tersebut. Kemudian beliau bersabda, a'tiha walau khataman min hadid. Kalau begitu, kalau kamu nggak punya pakaian, coba kamu apa lagi itu, biarpun itu hanya cincin yang terbuat dari apa, dari besi sekalipun ya, sesuatu yang berharga gitu. Fa'tallalahu, kemudian si laki-laki tersebut merasa tidak mampu, dia sudah merasa tidak punya apa-apa lagi, nggak ada ya, walaupun hanya istilahnya apa, cincin dari besi pun dia nggak punya. Kemudian beliau masih ada di situ ya, masih ya, ibarat orang yang masih mengharap, mau punya kemauan tapi tidak punya apa, kemampuan, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi ya, ini solusinya ya. Faqala Rasulullah SAW, ma ma'aka minal Quran. Kalau kamu ini nggak punya, ada nggak kamu sesuatu dari Al-Quran? Qala, kemudian laki-laki itu berkata, kada wa kada wa kada, kada wa kada. Kalau Al-Quran, ya aku punya ya Rasul, aku apal surat ya, mungkin kulhu gitu ya, mungkin kulhu, kul ya, kul al-falak an-nas gitu ya. Tapi ini dihargai oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu punya hafalan dari Al-Quran, di sini nggak disebutkan ya hafal surat apa, nggak disebutkan. Faqad zawwajtukuma bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu kamu akan saya nikahkan, kalian berdua saya nikahkan dengan mahar apa? Mahar yang berupa apa yang kamu punya dari Al-Quran. Nanti kamu ajarkan kepada istrimu. Nah, ini dalilnya bahwa di dalam pernikahan itu harus ada mahar. Itu Al-Qur'annya tadi ada, kemudian hadisnya ada. Kemudian satu lagi sumbernya dari al-ijma' ya. Wa ammal ijma' faqad ittafaqat kalimatul ulama ala wujubihi min ghairi nakirin min ahadin. Semua ulama mengatakan ya, tidak ada seorang pun ulama yang menyelisih, yang mengingkari tentang kewajiban mahar. Sekalipun satu orang saja tidak ditemukan ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang
belum ada ulama yang mengingkari tentang kewajibannya membayar mahar bagi seorang laki-laki jika menikahi seorang perempuan. Nah itu ya, kewajiban dasarnya itu seperti itu. Kemudian apa sih manfaatnya, kenapa kita diwajibkan sebagai seorang laki-laki untuk pakai ada mahar segala macam ya? Di antaranya adalah wal hikmah min tasyri'il mahri innama hiya idharu sidqi rughbati zawji fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan wa bina'an ala hayatin zawjiyatin karimatin. Hikmah dari dia syariatkan adanya mahar bagi laki-laki untuk istrinya adalah ini merupakan bukti keseriusan, bukti kesungguhan, bukti seorang laki-laki itu benar-benar ingin merumat, ingin melindungi, ingin mengajak kepada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Itu buktinya adalah apa? Memberikan mahar. Kama annahu fihi tamkinun lil mar'ati min an tatahayya lizawaji bima tahtajuhu min libasin wa nafaqatin. Sebagaimana juga mahar, dengan mahar itu seorang perempuan itu bisa apa? Hatinya apa? Hatinya jadi tenang ya. Kalau ada mahar itu kan, oh ada uang sekian gitu ya. Yang pertama si perempuan tadi itu yang dikasih mahar itu hatinya bisa tenang, oh bisa cukup untuk beli baju, buat makan kesehari-harian dan segala macamnya. Dan mahar ini juga istilahnya kalau kita sudah mengeluarkan mahar, apalagi maharnya yang besar ya, misalkan taruhlah ya kita nikah dengan Pak Mamun ini ya, untung Pak Mamun ada ya, Pak Mamun nikah dengan memberikan mahar, misalkan maharnya 500 juta misalkan ya, mantap sekali ya. Itu bukan hanya perempuannya ya, seluruh keluarganya itu akan apa? Akan hormat. Iya, dan perempuan itu gak bisa macam-macam nih ya kan, mau macam-macam mikir gitu, wah dia ngasih maharnya aja 500 juta gitu, mau minta cerai itu pikirnya 1000 kali ya, dia sudah mengeluarkan 500 juta untuk saya gitu. Keluarganya juga wah hebat ini ya, jelek-jelek begini tapi apa, maharnya besar gitu. Oh ganteng-ganteng ya. Ya. Tapi biasanya begitu ya, yang uangnya banyak biasa. Wallahualam. Biasanya begitu ya, kurang begitu ganteng. tapi biasanya yang kalau uangnya banyak itu yang tadinya nggak ganteng bisa ganteng. Iya. Ada beberapa foto ya, ada beberapa netizen itu fotonya beberapa artis ya, waktu yang masih belum kaya itu jelek-jelek ya, begitu dia punya uang itu jadi apa? Tuh disulap jadi ganteng-ganteng, jadi cantik-cantik ya. Jadi sebetulnya kita itu bukan masalah ganteng dan jeleknya ya, masalahnya kita adalah apa? Punya duit apa enggak. Kalau punya duit insya Allah jadi ganteng, tinggal nunggu punya duit aja. Baik, itu intermezzo ya. Kemudian masalah penyebutan ya. Ini mahar, kewajibannya sudah ya. Dasarnya sudah ada. Kemudian misalkan dalam pernikahan, ini disebutkan, persoalannya disebutkan atau enggak. Tasmiyatus shadaqi fil aqdi. Menyebutkan mahar di dalam akad, ketika akad, itu apa hukumnya? Nah, perlu ini disebutkan ya, perlu disebutkan mahar itu, biarpun 500 juta, biarpun cuman berapa yang paling kecil gitu ya, 500.000 juga disebutkan ya. Yusannu, ternyata hukumnya apa? Disunahkan. Yusannu, disunnahkan tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar. Jadi kalau ada mahar ketika pernikahan itu disunahkan untuk disebutkan jumlahnya, ay tahdidu miqdarihi, jumlah ukuran maharnya itu apa saja, berapa jumlahnya itu disunahkan untuk disebutkan. Misalkan Bang Iman dulu maharnya apa Bang Iman? Disebut dulu apa maharnya Bang Iman waktu nikah? Emas. Wah emas ya, oh, keren gitu maharnya pakai emas.
Pak Haji Salat apa kemarin dulu waktu nikahnya? Duit. Oh gitu, bagus. Pak Ade kamu dulu nikahnya pakai mahar apa maharnya? Duit ya. Oh Masya Allah. Gak ada yang pakai kebo gitu? Kebo, kuda, mobil apa gitu, Lamborghini atau apa gitu? Pak Ade dulu apa Pak Ade? Pak Ade dulu. Maharnya apa? Maharnya lupa. Astagfirullah. Apa maharnya dulu? Oh emas ya, emas. Oh, keren lah ya. Yang penting ada ya, ada. Dan itu berharga. Yusannu disunnahkan tasmiyatul mahari, menyebutkan mahar. Ai tahdidu miqdarihi, menyebutkan ukurannya. Fi aqdiz zawad, ketika apa? Akad nikah. Kenapa seperti itu? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali nikah dalam akadnya itu selalu menyebutkan maharnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nikah maharnya disebutkan, maharnya pakai ini disebutkan. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati bainaz zawjaini, dan ada faedahnya, ada hikmahnya kenapa disebutkannya itu adalah merupakan tindakan preventif ya, untuk mengantisipasi agar tidak ada kesalahpahaman. Maksudnya kesalahpahaman misalkan begini, Pak Makmun memberikan mahar 500 juta ya, 500 juta uang dan emas 1 kilo misalkan. Ya, ketika akad nikah ternyata yang disebutkan apa? 1 kilo saja, 1 kilo emasnya saja, uangnya nggak disebutkan. Nah ini bisa menimbulkan apa? Menimbulkan salah paham nanti. Begitu pas selesai di kamar dikasih emasnya aja yang 1 kilo ya, duitnya nggak ditarik lagi, duitnya nggak dikasih. Loh Mas Mamun katanya ada 500 jutanya, lah tadi yang disebutkan apa waktu akad nikah? Emas 1 kilo, disebutin nggak yang 500 jutanya? Enggak. Nah, kan disebutin ya sudah. Loh kan kita sudah sepakat kalau saya mau nikah sama Pak Makmun itu maharnya 500 juta. Nah, itu nanti ada perselisihan. Juga ya itulah menolak fitnah-fitnah ya. Ada desas-desus misalkan, oh dia maharnya cuman 500.000 gitu. Enggak, itu maharnya 500 juta. Enggak, 50 juta. Ya, untuk seliweran itu biar nggak salah paham, akhirnya disebutkan ketika akad nikah. Jadi ketika disebutkan di akad nikah jumlah mahar itu bisa menepis beberapa prasangka-prasangka. Terus kemudian juga biar jelas ya maharnya yang laki-laki itu berapa yang diberikan, biar perempuannya nggak salah paham. Milkiyatul mahari, kemudian mahar itu untuk siapa? Kepemilikan mahar itu siapa? Wal mahru, dan mahar milkuz zaujati, punyanya zauja, punyanya perempuan, pengantin perempuan. Wahdaha, dia hanya satu-satunya pemiliknya. Jadi mahar itu punya istri saja ya, istri saja. Bapaknya enggak ya, enggak berhak. Saudaranya enggak berhak. Nah, nanti ada beberapa persoalan ya. Saudaranya enggak berhak, bapaknya juga enggak berhak. Itu semua punya siapa? Punya pengantin wanita. Nah, adapun setelah itu mau dikasih siapa, kayak mau dikasih ayahnya, mau dikasih walinya, mau dikasih saudaranya, mau dikasih suaminya lagi, itu tidak mengapa, itu diperbolehkan. Tapi ini punya hak seorang
istri ya. Nah, kita mesti tahu ya. Kita kalau punya anak nanti, misalkan anak kita perempuan, kita nikahin, kemudian suaminya memberikan mahar 500 juta, ya itu punya istrinya ya, punya anak kita, bukan punya orang tuanya ya. Kita harus paham. Tapi kalau kita minta, misalkan kita minta nih, kayaknya 500 juta kamu kebanyakan gitu, bagilah sama ayah gitu. Kalau dia ngasih sukarela, ya boleh. Tapi kalau maksa nggak boleh ya. Ya, la haqqa fihi, tidak ada hak fihi di dalam mahar li ahadin, seseorang pun min auliyaiha, dari beberapa walinya. Nah, nggak ada hak. Wa in kana lahum haqqu qabdhihi lakinnahum yaqbidunahu li hasabiha wa milkiha. Kalaupun seandainya ada misalkan salah satu walinya atau salah satu saudaranya itu ada hak ya, mungkin berupa hutang atau urusan yang lain ya, itu tetap nanti nggak boleh ngambil langsung dari mahar itu ya, nanti harus si pengantin wanita itu yang nanti yang ngitung yang baginya ya. Dalilnya mana? Qala ta'ala, ini dalilnya dari surat An-Nisa ayat 20, juga ayat ini surat An-Nisa ayat 4 juga. Ayatnya berbunyi, fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 4, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna lakum, dan jika perempuan yang nikah tadi itu yang menerima mahar sudah merasa senang, sudah merasa puas, lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Seandainya seorang pengantin perempuan tadi itu senang dengan memberikan beberapa gitu atau semuanya ya mahar kepada suaminya, ya tidak ada masalah, maka itu terimalah dan makanlah ya dengan makan yang itu merupakan makanan yang sedap, yang enak gitu ya, hani'am mari'a. Fakuluhu hani'am mari'a, dipersilakan makan. Kalau di kita itu monggo silakan gitu ya. Jadi kalau pengantin perempuan memberikan dengan sukarela, dengan senang hati mahar yang sudah diterima dari suaminya, kemudian diberikan kepada suaminya kayak kepada walinya kayak, maka itu terimalah dengan silakan gitu ya, maksudnya ya dengan senang hati gitu ya. Kemudian wahaddul mahri, ukuran mahar. Nah, ini penting juga, ini ukuran mahar ya. Berapa ukuran mahar ini sebetulnya? La hadda li aqallil mahri. Di dalam mahar la hadda, tidak ada batas. Li aqallil mahri, tidak ada batas minimal di dalam mahar. Jadi mahar itu berapa saja sebetulnya tidak ada ukurannya ya. Minimal berapa ya mahar itu? Enggak ada. Itu enggak ada ya. La hadda li aqallil mahri wala li aktsarihi, dan juga tidak ada batas berapa besarannya. Ya, mahar itu tidak ada batas minimal, juga tidak ada batas maksimal. Fa kullu ma sahha alaihi ismul mal, dan semua yang terkategorikan sebagai harta itu sah dijadikan mahar. Fa kullu ma sahha alaihi ismul mal, dan segala sesuatu yang bersifat atau dijadikan harta itu bisa dijadikan mahar. Au kana muqabilan bimalin, atau sesuatu yang setara dengan harta. Setara dengan harta. Berupa harta boleh, atau sesuatu yang setara dengan harta. Jaza an yakuna mahran, boleh dijadikan
mahar. Qalilan kana au katsiran, sedikit atau banyak. Ainan au dinan, baik berupa benda atau berupa sesuatu yang berupa agama. Dinan ainan au dinan, baik berupa materi atau juga berupa sesuatu yang perkara-perkara agama, termasuk yang tadi itu ya, apa dia punya hafalan Al-Quran. Au manfaatan, atau juga berupa manfaat, boleh juga dijadikan apa, boleh juga, ya udah main sana, boleh juga dijadikan apa, boleh juga dijadikan mahar. Seperti apa? Kasajadatin au alfilirah, seperti sajadah juga boleh, seperti 1000 lira. 1000 lira itu uang lira, itu uang Turki ya, uang Turki atau uang Suriah, uang Turki kalau nggak salah ya, yang lira. Au saknadarin, atau tempat rumah ya, tempat rumah. Au ta'limi hirfah. Wa dalilu dzalika qaulillahi ta'ala, dan dalilnya adalah Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, surat An-Nisa ayat 24. Fa innahu utliqal mal walam yuqaddirhu bi haddin muayyan, dan tidak ditentukan dengan jumlah yang tertentu. Jadi mahar itu boleh dengan apa? Dengan apa saja yang sekiranya berupa harta atau sesuatu yang menyamai harta atau sesuatu yang bisa bermanfaat, itu bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan mahar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Amir bin Rabi'ah, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anna imra'atan min Bani Fizarah, ada seorang perempuan dari Bani Fizarah, tajawwajat ala na'lain, dikisahkan ada seorang perempuan dari Bani Fizarah, perempuannya itu nikah, maharnya na'lain, 2 sandal, sepasang sandal. Jadi pernah terjadi, ini dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat yang diceritakan sahabat Amir bin Rabi'ah, perempuan dari Bani Fizarah ada yang nikah, maharnya apa? Sepasang sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, araditi min nafsiki wa maliki bina alain. Kemudian ditanya perempuan itu, apakah kamu rela dengan mahar 2 sandal gitu ya? Qalat, kemudian dia berkata, na'am, iya saya rela. Fa ajazahu, maka kemudian diperbolehkan ya, diperbolehkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Dalam ayat ini, faqad abaha an yuqaddima az-zawju li zawjatihi qintaran, juga diperbolehkan tadi itu dengan ya istilahnya mahar yang paling sedikit ya, dengan sepasang sandal. Ini juga diperbolehkan ya, di ayat ini diperbolehkan bagi seorang suami untuk istrinya qintaran. Apa itu qintaran? Wal qintaru al malu al kathiru, harta yang banyak, untuk dijadikan apa? Dijadikan mahar. Fadalla ala annahu la hadda lil mahri fil kathra. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa tidak ada ukuran tidak ada ukuran di dalam mahar. Disebutkan di sini pakai lafaz qintaran. Qintaran itu harta yang sudah nggak terhitung banyaknya ya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi ada
istilahnya itu ada standarnya gitu loh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lakin yustahabbu, tapi disunahkan, lebih disenangi, alla yaqila al-mahru, hendaknya mahar itu tidak kurang min asyarati dirham, tidak kurang dari 10 dirham. Mahar hendaknya tidak kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu berapa? 1 dirham berapa? Dirham itu uang perak. Berapa uang perak? Perak kurang lebih taruhlah sekarang 200 atau 200-an, 300 ya mungkin. Nggak tahu ya. Taruhlah 200-an ya. 200 ya. 200 berarti kalau 250 lah. 250 kali 10. Berapa itu? Berapa? 2.500.000. Itu paling sedikit hendaknya ya, seperti itu ya. Kurang lebih 2.500.000 ya. Itu paling sedikit mahar ya. Walaupun tidak ada aturan yang harus yang harus, tapi hendaknya tidak kurang dari kurang lebih 2,5 juta atau 10 dirham atau 10 dirham. Khurujan min khilafi man aujaba dzalika wa hum al-hanifah. Wa kadzalika yustahabbu, dan demikian juga disunahkan, dianjurkan, alla yazida, tidak lebih, ala khamsimi'ati dirhamin, tidak lebih dari 500 dirham. 500 dirham, tidak lebih dari 500 dirham. Li'annahu al-warid fi muhuri banatihi wa zaujatihi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Ada hadis yang menerangkan tentang mahar tersebut, bahwa perempuan-perempuan atau istri-istri Rasulullah SAW, juga anak-anak beliau, itu maharnya tidak kurang dari 10 dirham dan tidak sampai melebihi 500 dirham. Karena waktu Isya sudah datang, kajian kita insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung lagi di hari Selasa depan. Ini karena mahar masih belum selesai ya, pembahasan mahar masih belum selesai. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, juga keluarga kita, juga tetangga kita, masyarakat kita. Kita semua dijadikan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim, waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin, warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.